Lo ada berapa barang sih? Sekarang 10. 10 barang. 10. Taruh bawah aja nggak apa-apa. Dah. Halo Yud. Halo Mas. Ini seperti biasa ya, 20 menit tanpa skrip. Thank you Yuda udah kesini. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih. Gue mau lihat dulu. Apaannya nih? Portofolionya dong, Oke. yang asli gitu kan. Taruh Mas. Santai. Cuma nih nilai duitnya jangan dilihat ya. Malu iya, gua. Iya. Duit gua belum Iya. sebanyak itu. No. Nih ya guys, gue nggak akan tampilin ke kalian. Cuman ini minus. Jadi kalau buat teman-teman semua yang kemarin kan banyak tuh yang bilang di kolom Q&A gue nih, itu Yuda Keling sebenarnya gimmick doang Apa beneran? atau beneran gitu kan? Udah gue lihat dan ini memang beneran minus. Cuy. Beneran kan? Gue sering banget disangka gimmick Mas. Padahal Kenapa sih? Nah, gue 62% ada tuh. Iya, ini kan 48 ada, 31 Iya. ada, 15 ada. Gue pokoknya punya 10, 9 minus. 10, 9 minus dan itu ya sebenarnya kalau dibilang kecil banget juga enggak sih, lumayan lah. Ya lumayan lah. Buat- Buat gue gede malah Mas. Iya tapi buat masyarakat Indonesia lumayan lah ya Iya. dengan uang segitu. Jadi kalau gue bilang itu sebagai gimmick doang sih kayaknya enggak gitu. Gue nggak sekaya itu buat buang-buang duit sih. Nah ini gue mau gue tanyain soal buang-buang duit nih ya. Iya. Lu, setahu gue lu masuk itu tahun 2020 ya? Bener. Bener ya? 2020 bulan Mei kayaknya. Oke, 2020 bulan Mei, terus yang lu share itu adalah minus-minusnya, Iya. ya kan? Itu sempat nambah duit gak sih? Sempet, karena kan gua mulai share minus itu di bulan pertama kali gua ngonten soal investasi itu di bulan Desember, seinget gua. Waktu emiten yang gua pegang, NV, itu kena suspend. Oh iya, oke. Nah, jadi dari bulan Mei sampai bulan Oktober atau November, gua tuh untung, Mas. Oke. Karena di bulan Mei itu kan sebenarnya kita beli apa aja untungnya. Jadi pas awal-awal itu gue belinya BBRI, gue beli TKIM waktu itu gue beli TKIM di harga 6.000 sih. Masih lumayan ya. Dijual di harga 10 ribuan. Ya. Jadi gue tuh di bulan itu untung terus. Nah, gara-gara gue untung itu gue jadi ngerasa sotoy. Oke, Kayak gue nggak punya pengetahuan apa-apa, gue bisa untung. gampang. Gampang banget ternyata nih pasar modal. Iya, gampang banget. Akhirnya di bulan Desember itu kan market udah mulai gila-gilanya ya. Nah pas market gila-gilanya gue di Instagram gue juga lihat banyak orang yang ngomongin tentang pasar modal. Anjir, ada yang sehari bisa naik 25%, sehari bisa dapat 15%. Tertarik tuh gue. Nambah. Akhirnya kalau dulu kan gue beli ya saham-saham yang kalau itu gue ceknya di LQ45 ya gitu-gitu. Akhirnya gue mulai masuk ke emiten-emiten yang gue nggak tahu sebenarnya produknya apa, tapi lagi naik harganya lagi gila-gilaan. Nah yang gue nggak tahu ternyata kalau harganya lagi gila-gilaan itu bakal cepet turunnya juga. Gue kira bakal naik terus. Naik selamanya gitu Iya, ya. atau enggak, gue tuh nggak tahu kalau bisa sampai kena suspend gitu. Gue tuh nggak tahu itu awalnya, makanya gue pas fire itu tuh lagi naik. Pas gue beli abis itu kena suspend. Nah, gue tuh nggak tahu ternyata sebelumnya ada UMA dan lain-lain gitu. Oh, jadi memang, basic lo itu apakah soal finance, soal ekonomi atau bukan sih, Jun? Gue sih lagi sekolah, lagi kuliah ya, jurusan manajemen ekonomi. Cuma Ekonomi. pengetahuan kayak gini tuh gue, karena di kampus gue juga jarang masuk ya. Jadi gue tuh beneran dapet ilmu tentang pasar modal tuh setelah gue terjun. Cuma emang pas di kampus sih ada dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit soal PBV gue udah sempet denger. Cuma gue nggak. Selintas doang gitu ya? Karena gue belum pernah investasi, jadi itu sekilas doang. Kayak gitu. Jadi memang kalau orang-orang yang cepat belajar memang terjun duluan ya. Tapi baiknya pas terjun duluan nih buat teman-teman semua ya nggak langsung gede, kecil-kecil dulu. Lo gimana pas itu? Gue waktu itu gue tuh jiwa gambling gue tinggi banget, Mas. Oh, lo penjudi ya, bro? Lumayan. Euro ini main lah pokoknya. Jadi pas gue awal-awal
awal investasi, Heeh. ya gue kan nontonin banyak video di YouTube gitu. Carilah Itu sebelum atau sudah? sebelum di bulan Mei tuh gue Oh, bagus udah lah. ya. Gue jadi kan pas pandemi tuh banyak banget orang yang ngomongin soal keuangan kan mas Iya. di YouTube. Nah gue tuh suka nontoninnya. Oke. Akhirnya oh anjir ternyata ada tuh yang namanya investasi. Kita bisa beli perusahaan yang mungkin banknya kita pakai atau barang-barangnya kita gunain sehari-hari. Itu gue di awal-awal tuh oke banget sama gue investasi gue. BBRI, TKIM, Telkom. Oke. Sampai akhirnya tuh pas udah mulai rame banget di bulan Desember, gue tergiur lah sama pengen cepet kaya itu. Makanya gue bisa beli Fire tuh seinget gue di harga 1.260. Itu cuman gara-gara si Fire itu naik ya. Gara-gara naik doang, gue nggak tahu. NV kenapa? NV tuh gara-gara gue baca forum. Oh, forum. Jadi di sekuritas lama yang gue pakai, itu kan ada forumnya ya. Heeh. Gue baca, lagi turun nih, serok. Gua ikut aja. Gitu, ikutan aja gue. Oh, gitu. Terus ya udah gue tuh sering banget ada orang ngomongin apa gue ikutan beli gitu. Jadi mungkin lo pernah dalam posisi portofolio saham lo itu banyak banget ya? Paling banyak kayaknya 12 waktu itu. Oh, 12 ya? Iya. Ya masih tolerable sih. Mm. Cuman 12 soalnya ya. Iya, gue karena ini mas, karena gue kadang nggak punya duit lagi buat beli mas. Kalau ada mungkin jadi lebih banyak tuh. Oh, gitu. Gitu. Lo alokasiin duit buat saham itu khusus atau gimana sih? Atau enggak? Sekarang sih gue udah lebih tertata ya. Kalau dulu, Gue tuh tahu masa bulan itu gue harus punya duit berapa. oh udah tahu. Gue udah tahu karena kan gue udah dari 2015-2016 lah gue jadi tulang punggung lah di keluarga. Oke. Jadi gue tahu berapa duit yang harus gue dapetin buat nutupin kuliah adik dan lain-lain. Oh, sorry, kita ngobrol sedikit soal itu nggak apa-apa Iya. ya? Adik lo berapa? Adik gue dua-duanya kuliah. Udah kuliah. Jadi gue udah tahu lah gue harus dapetin uang berapa. Cuma yang gue nggak tahu waktu itu ternyata kalau kita mau nabung itu tuh bukan duit sisa, tapi duit yang disisihin. Nah pas udah mulai kenal investasi sekarang udah gue sisihin. Jadi gue kalau dapet kerjaan misal anggaplah 1 juta, gue udah tahu tuh 10% atau 15%-nya emang gue buat tabungan gitu. Oh, jadi lo termasuk sandwich generation ya bro ya? Iya sih, iya termasuk. Termasuk ya? Hmm. Karena ngasih orang tua juga, ngasih Iya. adik-adik juga gitu kan? Ya cuma gua ngerasa itu jadi Penyemangat? iya, jadi gua pengennya bukan jadi sandwich generation dan gua ngerasa Oh, kok iya. gua sial banget ya ada di posisi kayak gini. Ya gua emang gak seberuntung yang lain buat gak punya beban itu, tapi ya itu gua jalanin aja. Gua malah pengen mutus itu biar adik gua dan atau anakku nantinya nggak punya beban yang sama gitu. That's good. That's good. Asik. Iya loh. Ini nggak pernah lo omongin di luar kan? Karena gue soalnya. malas kelihatan pinter lah. Gitu mas, maksudnya. biar endorse nggak bermasalah ya. Betul. Tapi mau gue catatan nih buat teman-teman semua yang merasa sekarang sandwich gen gitu kan. Karena ini banyak banget bro. Iya, temen gue banyak banget yang kayak gitu juga. Nah ini yang diomongin sama Yuda itu kita bisa mengkalibrasi nih sandwich gen tadi jadi kayak pemacu kita, kayak bensin kita buat nyari income lebih atau buat mikir finance secara lebih oke gitu kan. Dan ketika lo tadi cerita, lo udah tahu nih bisa dapat berapa, padahal kan kalau yang gua tahu nih pekerjaan lo itu kan fluktuatif ya. Dia fluktuatif. Karena emang nggak ada penghasilan tetap kan. Ya, tapi Yuda ini bisa memperkirakan. Ini kalau di istilah financial planning dia tuh udah bikin kayak budget plan gitu tanpa dia sadari gitu sebenarnya. Jadi yang gue lakuin tuh biasanya cuma review pengeluaran per bulan mas. Oke. Jadi gue tahu nih, oh gue harus keluarin ini. Oh alhamdulillah gue dapetnya segini, berarti ada sisanya segini gitu. Oke. Jadi ketika sekarang kita ngomong saham, itu kan uang yang lo dapat nih sebulan, lo udah tahu berapa yang disisihkan untuk saham tadi. Iya. Nah, pertanyaan gua, uang tadi apakah ada yang disisihkan untuk saham beneran atau saham untuk konten doang? Sebenarnya nggak ada saham yang buat konten mas. Berarti semua saham memang untuk beneran gitu ya? Karena sebenarnya semua yang gue beli itu emang niatnya buat gue dapetin Oke. duit tambahan. Nggak ada yang gue beli khusus gue beli ini buat konten lah. Enggak Kan gitu. lo pernah upload itu bro. Mari kita beli saham.
bukan yang kita beli. Ini saham lucu nih, Sebat gitu kan. Itu Sebat lo beli nggak sih sebenarnya? Kalau Sebat itu gue murni karena lucu doang, Mas. Tapi lo nggak beli ya pas itu Nggak ya? beli, Oh, itu nggak tuh beli. cuma karena namanya lucu. Terus Iya. kan emang sebenarnya konten gue kan komedi ya. Gue Konten kan komedi. stand up comedian, mungkin banyak yang belum tahu juga. Karena gue stand up comedian dan Instagram gue dari mulai gue aktif tuh emang terjunnya tuh bikin kontennya konten-konten komedi. Nah pas gue masuk ke dunia investasi, kan gue juga nyari lucunya Iya, kan. betul. Terus gue cari-cari lah mana emiten yang namanya Lucu. bisa gue jadiin konten, bisa gue jadiin materi komedi. Nah kayak Sebat itu kan, Lucu sih. itu kan jadi anjir nih ternyata beli saham ini karena di tongkrongan bagus, karena mau cabut bentar Sebat dulu, tuh mau nongkrong aja, mau cabut aja harus beli saham kayak gitu. Yeah. Jadi gue tuh nyari lucunya doang. Iya. Jadi itu ngomongin itu bukan karena gua beli gitu, Mas. Orang gua bilang secara jujur, gua mau pom-pom ini saham itu kan ngapain gitu. Tapi ada aja yang Iya, nah, kesel sama lo ya mungkin ya. gua tuh sebelnya pas abis gua konten itu ada yang nanyain ke gua kayak, "Bang, ini Sebat gimana?" Lah, kok lu beli orang Lucu-lucuan doang. kan gua hitungannya nganalisis itu ya. Cuma kan analisanya kan Analisis aneh. dulu. Iya. Analisanya komedi doang, kenapa lu beli ikutan beli gitu? Gue malah nggak tahu kayak gitu. Lu sempet kan beberapa waktu yang lalu itu banyak nih influencer-influencer yang diundang sama tanda kutip ya sama Bursa Efek gitu kan. Iya. Karena harus mengklarifikasi ini itu gitu kan. Lu sempet dipanggil kayak gitu nggak sih? Oh gue ini mas, gue kan sekarang masuk ke dalam Circle program program. influencer inkubator Wih, nih. Indonesia. Selamat ya. Jadi gue diajak gitu. Nah, gue juga sorry. gue sempet ketemu juga sama orang-orang Bursa Efek. Tapi bukan yang nanyain kenapa gue bikin konten kayak gitu, malah kayak, Yud ini bener ya kamu udah mulai di dunia investasi. Terus mereka malah kayak gimana ya bilangnya? Kayak mungkin mengapresiasi ya. Karena gara-gara konten gue, orang tuh tersadarkan kalau di pasar modal tuh nggak semuanya untung, ada yang rugi juga. Lu contoh ruginya? Ya, gue contoh buruknya. Kan Gue penyeimbang lah. Oh, penyeimbang ya? Karena kan ada orang yang kan di bulan Desember Januari ya mas, itu kan banyak banget orang yang terjun ke pasar modal ya. Itu kalau menurut data, asik gue udah pakai data gitu. Gue pernah kata Pak Pandu tuh di bulan Desember Januari tuh investor baru tuh naiknya banyak banget dan transaksi hariannya tuh tinggi banget. Karena ya itu orang beli Antam naik langsung banyak, kan banyak yang kayak gitu. Cuma kan akhirnya karena orang tergiur gara-gara ada yang untung cepat, mereka pakai pinjaman online. Oh iya, benar. Kan sempet banyak kasus kayak gitu kan. Nah, betul. itu karena gua ngupload gua rugi, itu tuh kayak kata orang bursanya penyeimbang gitu. Oh. Dan lo cukup jujur sih ya. Lo jujur untuk ngomongin bahwa iya rugi sekian. Sebenarnya jujur. Tapi orang kadang-kadang nangkep ini gimmick, ini itu gitu. Karena kan gue udah rugi ya mas, gue nyari gimana caranya kerugian itu jadi untung buat gue. Salah satu caranya biar untung, ya gue kontenin. Dan kalau gue kontenin, engagement gue bagus, gue dapet endorsement kayak gitu. Tapi endorsementnya juga berhubungan sama finance juga ya? Belakangan ini, iya. Jadi gue diajak kerjasama sama Indo Premier. Oh gitu. Gue juga ada diajak kerjasama sama aplikasi-aplikasi yang ngejual cryptocurrency kayak gitu. Terus kemarin kan lu sempat upload di story tuh, yang lu mau bikin kelas belajar dari investor gagal gitu ya. Itu apa sih? Jadi gini mas. Terus kalian cerita nih ke orang-orang ini nih. Jadi gua tuh sering banget belakang ini dapat kerjaan yang berkaitan sama finansial. Sama Value Magazine pernah juga kan. Cuma kan biasanya gue diundang antara lagi ada seminar tentang investasi, gue stand up. Biasanya kayak gitu, atau gue diminta jadi pembicara, tapi pembicara kedua. Ada pembicara utamanya yang ngerti tentang dunia investasi. Nah, ada beberapa kampus yang minta gue jadi pembicara tunggal. Serius? Ada di email gue nih. Biasanya gue tolak, Mas. Karena gue nggak pede. Gue tolak. Lama-lama,
sayang juga nih kerjaan kalau Saya ditolak. duit ya. Iya. Iya kan? Akhirnya gimana caranya gue terima tapi gue tetap bisa ngasih materi yang bagus lah buat orang-orang Yang sesuai gitu ya? Yang sesuai, yang mungkin gue nggak mungkin sebagus kayak lu yang ngomong, nggak sebagus Mas Rifan, nggak sebagus Mas Banyu dari Indo Premier, nggak sebagus itu, tapi gue punya Perspektif lain. perspektif tentang investasi yang selama ini gue jalanin yang mungkin bisa gue bagiin. Makanya gue bikin lah si belajar investasi dari investor gagal gitu. Oke. Jadi gue bikin itu karena kebutuhan banyak yang nawarin kerjaan. Nah, Gue sebenarnya kalau misalkan ada seminar gue disuruh stand up, gue udah punya materi yang berkaitan sama investasi lah. Pede lah gue kalau kayak gitu. kalau stand up ya. Kalau stand up pede, kalau jadi pembicara kedua pede karena gue nggak ada beban edukasi. Gue tinggal ngelucu doang. Nah, kalau yang kayak gini nih makanya gue sampai nge-DM atau sampai ngubungin Mas Banyu itu dari Indo Premier. Mas, gue lagi bikin materi. Boleh gak nanti kalau materinya udah jadi Di-review. di-review dulu karena gue takut menyesatkan, Mas, sumpah. Oh iya, betul sih. Kayak gitu. Lo harus ngasih ke orang buat dilihat dulu biar Iya. nggak ada kekeliruan pas disampaikan gitu Benar, kan. dan materinya tuh kelasnya kalaupun nantinya udah jalan, bukan kelas ya, kayak gua diundang, itu tuh benar-benar basic investasi aja sih, Mas. Oke. Buat orang-orang yang belum pernah investasi kayak gua mungkin awalnya tuh gue bilang kenapa sih lo harus belajar dari investor gagal? Oke. Karena kan banyak banget kita kalau datang ke seminar itu orang-orang sukses ya, Mas. Iya. Masih muda, pendapatan udah miliaran. Kadang dengerin yang kayak gitu, itu bikin minder. Oke. Bener kan? Bukannya lu termotivasi, malah lu jadi iri. Lo pernah minder, Bro? Pernah lah. Nah, kalau yang pembicaranya, lah ini mah orang gagal nih, gue nggak perlu minder dong gitu. Tapi ini jadi bahaya juga. Gue gak perlu minder. Gue juga nggak termotivasi. Itu nggak apa juga, men. Enggak, karena kalau dari kegagalan yang gue ceritain nanti, kan gue udah bikin iya. udah susun lah. Ah, Gue ceritain kegagalan, bukan kegagalan, kesalahan-kesalahan yang gue lakuin selama gue berinvestasi. yes. Ya lu yang nonton nantinya itu, ya jangan ngelakuin kesalahan yang sama. Intinya kayak pengennya sih kayak gitu, Mas. Jadi memang market yang akan membaca itu adalah, atau ngeliat lo, itu adalah lu di tahun 2020 sebelum masuk saham gitu ya? Iya. Gampangnya seperti itu. Ya kayak gitulah. Oke. Cuma emang nggak sepenuhnya edukatif lah, ada komedinya juga tetap. Ya, itu kayak jarang banget sih kalau di Indo ya. Oh iya, Iya, jarang banget sih. semoga aja rame ya. Semoga aja rame. Makanya pas lo gua undang dulu yang event kita itu kan orang-orang juga suka sebetulnya. Gitu. Terima kasih, Mas. Nah, pertanyaan terakhir nih, Yud. Kita udah 20 menit nih Oke. pertanyaan. Mas, lu tau udah kita 20 menit tuh gimana, Mas? Gua udah ngitung di otak dulu. Gedean mana sih? Endorse atau investasi? Gue sejauh ini belum pernah nikmatin duit hasil investasi sih, Mas. Sama sekali ya? Yang waktu itu gue sempet untung tuh gue investasiin ulang. Ya akhirnya jatuh. Yang akhirnya sekarang lagi nyangkut-nyangkut itu. Oh, Karena kan oke. emang gue jarang banget cut loss kan. Jarang banget cut loss ya? Iya, gue diemin aja sampai 60%. Kan yang gue tahu tuh, yang gue dapet banget nih dari banyak video YouTube yang gue nonton, videonya Bang Radit dan lain-lain, investasi itu pakai duit dingin. Yes. Ya selama duitnya nggak mau gue pakai, kenapa gue harus cut loss gitu? Nah, gua tambahin alasan kedua nih. Kenapa? Lo lihat dulu, lo evaluasi ulang saham yang sudah lo beli tadi. Karena ada kemungkinan saham-saham tadi tidak akan naik lagi. Iya. Itu realitanya. Ada yang ngomong ke gue kayak gitu juga. Ya, jadi ketika nanti misalnya lo kan ada 10 saham nih. Iya. 10 saham kalau menurut lo ini meyakinkan bener-bener, ya betul ditahan dulu aja. Toh nggak pakai duit yang digunakan sehari-hari gitu kan. Betul. Tapi kalau ternyata di antar 10 ini, kok 3 ini kayaknya udah nggak ada prospek lagi ya. Lo bisa ganti, cairin aja sekarang, lo ganti nanti seandainya ada yang menurut lo menarik, di shifting ke sana gitu sih. Iya. Emang niatnya gitu, Mas. Kemarin kan yang pas kita sempat ketemu di satu acara, ngobrol-ngobrol juga. Katanya kalau mau kayak gitu tungguin bulan Desember, karena Desember market bagus. Jadi gue tuh pengen cut loss nanti di Desember, biar seenggaknya
Kalaupun dia naik, gue seenggaknya ruginya kan sekarang ada yang 60%. Seenggaknya Iya. kalau bisa nyampe 40 atau 35 kan lebih untung begitu Ya, sih. mudah-mudahan ya. Amin, amin banget gitu. Kripto lo gimana? Wah, gue kripto lagi minus juga, Mas. Banyak kak? Banyak. Gue beli BTT, Oh. BitTorrent ya. BitTorrent. Itu harga 105. Kemarin terakhir gue cek harganya 40. Kalau ruginya sama rugi saham gedean mana? Dari nominal ya? Nominal kripto. Gedean kripto. Karena kan kripto Lo maksudnya gedean sama ya berarti ya? Hampir sama ya? enggak dong. Di kripto, Mas. Karena gue sempet untung di Doge. Oke. Untungnya itu gue bego banget, nggak pernah gue ambil untungnya, Mas. Abis gue untung di Doge, gue beli lagi di BTT tadi. BTT tadi. Jadi harusnya gue udah dapet duit tuh dari Doge. Malah gue jadi beli di BTT gitu. Nafsu sih gue. Judi. Judi ya? Judi. Emang seorang pejudi kau. Jadi itulah, banyak lah kesalahan yang gue sempet alamin gitu. Ya, lo betah-betah dulu aja. Mungkin 4 tahun, 5 tahun ke depan masih akan nemu kesalahan lagi. Toh gue juga masih sering salah-salah juga gitu kan. Kita nggak akan lepas dari kesalahan. Iya. Teman-teman gue yang profesional trader juga nggak ada yang lepas dari kesalahan. Betul. Nah, next levelnya buat kita mungkin nanti adalah money managementnya. Gimana Iya. caranya biar kesalahan-kesalahan tadi bisa tertutup sama profit yang dihasilkan. Amin, gitu. Gue juga lagi mau belajar bahas soal itu sih. Oke, gitu. Makasih ya Yud ya udah Sama-sama, mampir di Mas. sini. Udah 20 menit. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa nanti lihat aja tempatnya Yuda kalau dia lagi ada seminar tuh. Belajar dari investor gagal gitu ya. Gue Thank you. sih kalau ada seminar sih. Bye-bye. Dadah.